Trisnanto, pemuda berumur 21 tahun tersebut begitu kecewa setiba di Desa Semboro, Jember. Bagaimana tidak? Jauh-jauh ia dari Malang, ternyata perempuan bernama Feby Ajah yang dikenalnya melalui Facebook ternyata seorang waria bernama Viko Arianto. Meski kecewa, Andri masih mampu menyembunyikan perasaannya. Buktinya, ia masih bersedia diajak ke salon tempat usaha Viko. Dengan penuh terpaksa juga ia menerima tawaran menginap di rumah kontrakan Viko. Di rumah itu juga, Viko lalu dengan percaya diri menyatakan cintanya. Namun cinta Viko itu bertepuk sebelah tangan sebab bukan waria yang diharapkan Andri. Jawaban penolakan ini rupanya membuat hati Viko hancur. Viko tak kehilangan akal. Kali ini ia mengajak Andri mabuk dengan memberi 12 butir pil dextro. Saat Andri mabuk, tanpa sungkan Viko mengajak Andri ML melakukan hubungan intim. Tapi meskipun mabuk pil, Andri tetap menolak ajakan ML Viko. Sakit hati Viko semakin memuncak dan ia pun terbersit untuk membunuh Andri. Dalam keadaan mabuk itu, Viko kembali memaksa Andri meminum arak dan menenggak 12 butir pil dextro lagi. Alhasil, Andri semakin teler. Saat Andri sudah tak berdaya inilah, Viko lalu membekap muka Andri hingga lemas dengan bantal. Tubuh Andri itu lantas diseret ke pinggir sumur dan hendak diceburkan ke dalamnya. Sebelum memasukkan ke dalam sumur, Viko mengikat tubuh Andri dengan seutas tali yang dikaitkan dengan 6 genteng rumah. Tujuannya agar benda itu jadi pemberat dan Andri tewas tenggelam dalam sumur. Setelah menjatuhkan Andri ke dalam sumur, Viko kemudian menutup sumur dengan anyaman bambu. Viko lalu menjual motor Honda Beat milik Andri ke tetangganya senilai 1,5 juta rupiah. Usai menjual motor Andri, Viko tak langsung kabur tapi masih tetap tinggal di rumah kontrakan tersebut. Baru setelah sekitar 2 bulan, ia lalu kabur ke Lumajang. Jumat, tanggal 22 September tahun 2017, pemilik kontrakan, Aisyah, datang ke rumah kontrakan. Kedatangannya bermaksud ingin membersihkan rumah kontrakan dan hendak menagih sewa yang belum juga dibayarkan Viko. Namun di rumah itu, ia sudah tak mendapati Viko. Sebaliknya, ia curiga saat bersih-bersih mencium bau menyengat dari dalam sumur. Ia kemudian melaporkan temuan itu ke warga setempat. Setelah dicek oleh warga, tampak dari atas pakaian orang mengambang. Temuan itu langsung dilaporkan ke kantor polisi. Tak lama sejumlah petugas dan tim Inafis datang ke lokasi. Dari dalam sumur itu, petugas dan warga kemudian mengeluarkan kerangka manusia. Seluruh kerangka manusia itu kemudian diangkat dan dikumpulkan di atas. Polisi menduga kerangka tersebut korban pembunuhan. Sebab dari dalam sumur juga ditemukan genteng yang diikat dengan tali sebagai pemberat. Kerangka tersebut kemudian dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Dr. Subandi, Jember. Dari hasil identifikasi, jenazah merupakan Andri Trisnanto, warga Malang. Penyelidikan pun dimulai. Polisi juga memburu Viko, orang yang mengontrak rumah dan kini keberadaannya hilang. 4 hari kemudian polisi membekuk Viko di Klakah, Lumajang. Viko selanjutnya dibawa ke Polres Jember. Viko Arianto dijatuhi vonis Pengadilan Negeri Jember 11 tahun pidana penjara. Dari kejadian tersebut kita mendapatkan pelajaran bahwa kita harus hati-hati dengan orang yang baru kita kenal. Terima kasih sudah menonton.